seorang gadis kecelakaan mobil, dibawa ke rumah sakit. Karena penampilannya memukau, 3 dokter memicu niat jahat. Mereka memanfaatkan jabatan, meningkatkan dosis anestesi, lalu bergiliran melecehkannya. Meskipun gadis itu tak bisa bergerak, kesadarannya tetap jelas, dan ia sangat menyadari apa yang dialaminya. Yang lebih parah lagi, kejadian ini dengan cepat menyebar di rumah sakit. Namun pada akhirnya, karena kurangnya bukti, ketiga pelaku tidak hanya lolos dari hukuman, malah karier mereka melesat dan menjadi pejabat setingkat direktur rumah sakit. 10 tahun kemudian, seorang wanita mempesona muncul di hadapan salah satu dokter. Bibir merah menyala dan tulang selangkanya yang seksi membuat sang dokter terpesona dan kehilangan akal. Namun tepat saat suasana semakin intim, wanita itu tiba-tiba menekan lehernya dengan kakinya, lalu dengan cepat mengeluarkan pisau dan memotong arteri utamanya. Baru setelah pria itu benar-benar berhenti bernapas, ia pergi dengan santai. Tak lama, polisi menerima laporan dan segera datang ke lokasi. Namun, selain satu mayat, tak ada petunjuk berguna di tempat kejadian. Mereka bahkan tak tahu bagaimana pelaku melarikan diri. Dan kebetulan kamera pengawas koridor rusak sejak kemarin. Karena tak ada pilihan, detektif Lao Cui, penanggung jawab kasus ini, hanya bisa berharap pada hasil laporan otopsi. Teknik pisau pelaku sangat bersih dan rapi. Setiap tusukan hanya mengenai arteri utama dan dilakukan dengan sangat ringan. Cara kematian seperti ini sangat menyakitkan. Korban hanya bisa menyaksikan darahnya sendiri mengalir habis dalam rasa sakit yang luar biasa hingga meninggal. Meskipun sudah mengetahui penyebab kematian, Lao Cui tetap kebingungan dan masih belum menemukan petunjuk apapun tentang pelaku. Masalah belum selesai, justru masalah baru muncul. Tak lama, polisi menerima laporan kasus lain. Korbannya direktur rumah sakit yang sama. Cara kematian keduanya persis sama. Jelas dilakukan orang yang sama. Rangkaian pembunuhan berturut-turut membuat seluruh rumah sakit panik. Saat Lao Cui kehabisan akal, ia tak sengaja mendengar rahasia 10 tahun lalu dari petugas kebersihan. Meskipun terkejut, kasus ini mendapat perkembangan baru. Untuk membuktikan rumor tersebut, Lao Cui segera mencari orang terakhir yang selamat, yang saat itu sudah menjadi direktur rumah sakit bedah plastik. Setelah kembali ke kantor polisi, Lao Cui segera mulai menyelidiki semua perempuan yang pernah menjalani anestesi total di rumah sakit 10 tahun lalu, dengan rentang usia antara 16 hingga 19 tahun. Namun, hanya ada satu orang yang memenuhi kriteria tersebut, yaitu Xiao Xuo, bintang besar yang kini sangat terkenal di Korea. Demi memecahkan kasus ini, polisi memanggil Xiao Xuo untuk dimintai keterangan, meskipun harus menghadapi tekanan yang sangat besar. Lao Cui langsung menanyakan rumor yang beredar 10 tahun lalu. Namun Xiao Xuo tetap tenang dan dengan santai mengatakan bahwa dirinya tidak tahu apa-apa. Selain itu, saat kejadian, dia di luar negeri untuk syuting, sehingga punya alibi kuat. Sementara itu, kasus ini kembali buntu. Dalam perjalanan pulang, Lao Cui kebetulan melihat toko daging babi baru di ruko kosong. Anehnya, meski belum beroperasi, sudah ada antrian panjang di depan pintu, dan semuanya laki-laki. Baru ketika sang pemilik toko wanita keluar, tujuan mereka pun menjadi jelas. Melihat sosok pemilik toko yang memesona, Lao Cui langsung terpikat dalam sekejap. Di hari-hari berikutnya, dia datang setiap hari untuk membeli daging. Tujuannya hanya agar bisa berbicara lebih lama dengan nyonya pemilik toko. Meskipun terjebak dalam kubangan cinta, Lao Cui tetap tidak melupakan misinya. Karena kasus yang ia tangani belum juga menemukan petunjuk, ia hanya bisa memperketat perlindungan terhadap target. Namun pada malam itu juga, si pembunuh benar-benar muncul. Ia diam-diam mengikuti seorang pelayan dari belakang, menunggu saat yang tepat dengan tenang. Melihat sosok itu berjalan menjauh, Lao Cui segera mengejarnya, namun pada akhirnya tetap terlambat selangkah. Selain itu, karena si pembunuh selalu mengenakan topeng, identitasnya sama sekali tidak bisa dipastikan. Tak sabar, Lao Cui akhirnya membawa pisau mencoba peruntungan dan benar-benar menemukan petunjuk. Entah mengapa, Lao Cui tiba-tiba teringat pada nyonya pemilik toko daging yang ramah. Namun pada saat yang bersamaan, ia justru dipanggil kembali ke kantor polisi oleh rekannya yang bertugas. Namun kali ini, si pembunuh justru melakukan kesalahan fatal. Karena putri direktur Lee tiba-tiba muncul, ia tidak hanya gagal membunuh korban, malah justru terluka di pahanya. Malam itu, Lao Cui kembali mendatangi toko daging babi. Namun saat ia hendak masuk, ia justru bertemu dengan seorang nenek berambut putih. Anehnya, ia mencium aroma familiar dari tubuh nenek itu, tapi ia tidak ingat di mana pernah mencium bau itu. Setelah menutup pintu, Lao Cui melirik pisau di dinding, lalu hati-hati membicarakan kasus pembunuhan baru-baru ini. Pemilik toko tidak menjawab, hanya menyuruh Lao Cui segera membayar dan pergi. Namun tanpa sengaja, Lao Cui memperhatikan cara nenek itu berjalan. Setelah berkata demikian, ia langsung menekan nenek itu ke atas meja, lalu mengangkat rok nenek tersebut, dan benar saja, ia menemukan luka yang dibalut perban. Mungkin karena kebersamaan mereka belakangan ini, atau mungkin juga karena posisi mereka yang terlalu intim, keduanya pun tanpa sadar saling berciuman. Namun tepat pada saat itu, Lao Cui menerima sebuah telepon. Direktur Lee ternyata diculik saat berada di bawah perlindungan polisi. Tapi hal ini juga membuktikan bahwa nyonya pemilik toko bukanlah pelakunya.
Ketika Direktur Li sadar kembali, ia sudah terikat di sebuah gudang yang remang-remang. Tak lama kemudian seorang nenek berambut putih berjalan mendekat ke arahnya. Melihat pria sombong di depannya, sang nenek hanya memberi isyarat mata. Lalu pembunuh bayaran wanita di belakangnya langsung mengayunkan pisau dan memutus urat tangannya. Kemudian, sang nenek perlahan menurunkan celananya, lalu melepaskan anjing serigala besar dari kandang. Akhirnya pria itu harus membayar mahal atas kejahatan yang pernah dilakukannya di masa lalu. Tak lama, polisi menerima laporan dan segera tiba di lokasi. Setelah pemeriksaan forensik, diketahui metode kasus ini sama dengan 2 kasus sebelumnya, namun bedanya, kali ini pelakunya kidal. Kasus ini menjadi semakin membingungkan, hingga akhirnya Lao Cui melihat peran baru yang dimainkan oleh Xiao Xue di televisi. Barulah ia tersadar bahwa aroma harum yang ia cium di depan toko daging pada hari itu ternyata berasal dari tubuh Xiao Xue. Ini juga menjelaskan mengapa dia memiliki alibi yang sempurna, karena pelakunya sebenarnya bukan hanya satu orang. Penilaian Lao Cui sangat tepat, Xiao Xue memang gadis yang dilecehkan. Selama bertahun-tahun, ia hidup dalam penderitaan bak neraka, hingga akhirnya ia menjadi cukup kuat dan memutuskan membalas dendam dengan membunuh. Xiao Xue tidak tertangkap, dia menggunakan tabungannya untuk membuka lembaga khusus melindungi perempuan. Kedua kakak beradik yang menghilang tidak pernah berhenti menjalankan rencana pembunuhan mereka, karena target mereka adalah bajingan yang lolos dari hukuman hukum.